teman-teman dari Aliansi Rakyat Bekasi ya, Kang Latif dan kawan-kawan. Pertama-tama ya selamat datang. Ini selama Covid wali kota di sini kantornya ya di stadion ini disulap menjadi Satgas Covid. Di kantor di sana, sementara di istirahat dulu ya, semua penanganan di sini. Jadi harap masuk pelayanan pemerintahan juga semua di sini. Karena untuk menjaga pengendalian Covid-19. Ini duduk juga ya harap maklum kita besar-besarkan ya. Yes, sir. Siap. Terima kasih atas kedatangannya Bang Latif ya. Kita intinya kan silaturahmi, memang kewajiban kita untuk melayani seluruh komponen masyarakat ya. Dan tadi Pak Wali sudah menitipkan ke kita untuk menerima Bang Latif dan kawan-kawan terkait apa dan tentang apa nanti langsung saja. Ibu dari itu atau langsung? Iya, langsung saja silakan Pak. Oh iya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kita semua. Sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada Bu Sekda, Bang Roni sama Bang Mega yang memberikan sedikit waktu buat kita. Bagaimana kita belajar untuk menguraikan masalah untuk mencari sebuah solusi. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang kedatangan kita kemari saya pribadi kaget betul. Saya pikir semalam itu saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa Bu. Jam 11 ya semalam ya. Semalam ada kawan-kawan datang ke rumah, kita berdiskusi terkait masalah kasus revitalisasi pasar Bantar Gebang. Ya kan? Yang dilakukan oleh PT Javana ya. Saya pikir awalnya nggak ada masalah, namun setelah saya pelajari ada beberapa berkas yang diberikan ke saya pelajari ini ada sedikit kejanggalan karena informasi yang diberikan kepada kawan-kawan saya semalam juga observasi langsung ke sana, ternyata ada sedikit perbedaan. Maksudnya yang pertama adalah sesuai dengan kesepakatan kerja bersama nomor tahun 2019 terkait masalah tentang revitalisasi dan pengelolaan pasar Bantar Gebang, bahwasanya saya melihat di lapangan ternyata bukan merupakan sebagian hanya revitalisasi, tapi sebagian lagi kebanyakan beberapa persentase hanya dilakukan renovasi. Itu yang pertama, dilakukan oleh PT Pengembang. Yang kedua, sebentar, di sini. Saya memperkenalkan dulu. Oh iya, saya boleh Bang satu-satu nih. Saya juga belum kenal kali. Mungkin nama. Nama saya Amsiri Pak. Agus dari Amsiri dari pasar dari pedagang pasar. Pedagang. Bapak Gebang. Haji Rusmin. Haji Rusmin pedagang juga. Pedagang daging. Lagi Pak Teguh Rarjo. Pak Teguh pedagang juga. Sayuran. Sayuran. Saya Ahmad, pedagang juga. Pakaian apa tuh? Pedagang sepatu. Sepatu. Iya. Saya tukang daging. Saya Ibu Lia. Saya dua pedagangnya. Oh, tukang apa? Saya tukang pakaian. Pakaian juga makanan kalau saya. Bagus pakaian, makanan. Ada makanan, Ya, ada pakaian. kemana ini diteruskan? Jadi berdasarkan hasil keputusan tersebut ada beberapa kejanggalan. Pertama, ternyata tidak semuanya dilakukan revitalisasi, melainkan kebanyakan adalah renovasi. Yang pertama dilakukan oleh PT Javana dengan nilai anggaran APBD untuk revitalisasi sebesar 42 miliar 354, sangat tidak logis menurut saya. Yang kedua, proses sosialisasi berdasarkan tatanan aturan yang kerjasama itu tidak dilakukan. Yang seharusnya dilakukan oleh pengembang untuk sebelum melakukan revitalisasi adalah melakukan sosialisasi rapat bersama kepada para pedagang untuk menentukan nilai bangunan sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya beban terhadap para pedagang. Namun itu tidak dilakukan sampai hari ini mau berjalannya sidang ya, sidang pengadilan. Tapi tetap adanya intervensi penekanan kepada pedagang untuk artinya hari ini harus membayar dengan sejumlah yang ditetapkan oleh mereka. Artinya harga tersebut tidak berdasarkan ketetapan sosialisasi, berdasarkan peraturan kerja bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini adanya indikasi pungutan liar. Jadi
teman-teman pedagang ini untuk dilakukan relokasi sudah disiapkan tempat TPS ya, Betul. tempat sementara untuk mereka berdagang yang seharusnya diberikan secara gratis. Sementara waktu, namun di sini ada bukti kuat beberapa kwitansi di atas materai oleh beberapa oknum, ya kan, dilakukan kepada para pedagang yang nilai nominalnya berapa teman-teman? 15 juta. Satu kotak 1,5 dikali 3 itu 15 juta. Per ada 15 juta. itu. Mengambil 2 kotak 34 juta. Nah, ini sudah ada bentuk kwitansi di ada saya. Artinya, dan yang terakhir adalah itu salah satunya pungli ya. Yang terakhir selalu dilakukannya klaimisasi atau menjelekkan menggunakan nama wali kota dalam Betul. setiap Iya. agenda kegiatan mereka untuk Betul. mengintervensi terhadap para pedagang. Dan ini jujur pribadi saya orang yang wali kota juga. Saya diberikan tugas oleh Pak Wali untuk bikin kondusif Kota Bekasi. Kalau mau kerja tanya Pak Wali. Tapi saya nggak suka dalam hari ini. Saya ingin Bekasi ini kondusif. Nah, dengan kata itu saya izinin semalam jam 2 saya telepon Pak Wali untuk segera melakukan pembenahan dan untuk mencari solusi. Nah, itu jadi saya paling nggak suka nilai poin keempat itu. Jadi selalu menggunakan nama wali kota dalam setiap kegiatan yang intervensi maupun pungli yang dilakukan oleh oknum. Dan ini jujur pribadi, saya Aliansi Rakyat Bekasi akan membawa ini ke ranah hukum. Walaupun hasil pengadilannya hari ini diputuskan, saya akan membawa beberapa nama yang sudah saya tetapkan ke Mabes Polri. Dan semuanya sudah ada. Saya nggak mau nama wali kota saya jelek di mata mereka. Dan saya menginginkan ada beberapa item tuntutan teman-teman itu tadi permasalahannya Pak. Tuntutannya cuma ada beberapa Pak. Izin. Tuntutan dari teman-teman pedagang yang berdasarkan saya kupas semalam menjadi satu buah redaksi atau pernyataan bersama. Yang pertama, PT Javana Perkasa harus menurunkan harga kios sebesar 50% dan harus dirapatkan kembali kepada para pedagang untuk menentukan harga kios. Itu yang pertama. Bisa berjanji kerja bersama ya. Revitalisasi. Yang kedua, pemerintah Kota Bekasi harus mengeluarkan uji kelayakan bangunan pasar Bantar Gebang Kota Bekasi. Dikarenakan bangunan kios atau los tersebut hanya dilakukan renovasi semata, bukan revitalisasi. Artinya ada cacat hukum dan pembohongan pabrik, ada pemalsuan data negara juga di sana. Yang ketiga, agar para pedagang yang lama existing itu baik statusnya pemilik ataupun sewa sementara atau kontrak kios agar mendapatkan tempat penampungan sementara TPS yang layak dan tidak dipungut biaya sesuai dengan statement Pak Wali Kota waktu itu. Buktinya sekarang dipungut 17 sampai berapa juta lah, kan, oleh para oknum. Yang terakhir, yang keempat, kios atau los yang dimiliki pedagang lama tidak diperjualbelikan oleh pihak pengembang kepada pihak lain terkecuali pemilik lama sudah tidak berminat untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan menyerahkan hak kepemilikan kepada pemerintah Kota Bekasi karena kios atau los tersebut merupakan aset daerah Kota Bekasi. Yang terakhir adalah memberikan konsekuensi logis hukum berupa penyetopan, penghentian kegiatan pekerjaan revitalisasi dan pengelolaan pasar baru Bantar Gebang kepada PT Javana dan melakukan tender ulang dan menetapkan PT Javana menjadi perusahaan blacklist di Kota Bekasi dalam melakukan kegiatannya. Itu karena sudah mencederai. Yang pertama, mencederai nama wali kota saya, Pak Haji Rahmat Effendi. Yang kedua, telah mencederai masyarakat saya, Kota Bekasi. Yang ketiga, sudah banyak melakukan indikasi korupsi dan penyalahgunaan atau disebutnya intimidasi. Dan data negara ya, pemalsuan data negara. Jikalau saya meminta kepada pemerintah Kota Bekasi, wabil khusus Ibu Sekda yang memang diberikan kepercayaan oleh Pak Wali untuk segera menetapkan satu buah keputusan hasil dari rapat hari ini. Ya nanti kita bisa bicarakan langsung kepada teman-teman. Nanti mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan ya. Dan satu lagi penetapan dari saya ARD, saya pribadi mengatasnamakan atas nama Wali Kota Bekasi tidak akan sampai titik ini, nggak sampai di sini saja. Dan saya akan bawa ke ranah hukum dalam hal ini. Karena sudah menjelekkan nama wali kota saya untuk PT Javana dan oknum di belakang. Itu terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan silakan. Ada tambahan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin hanya sedikit saya tambahkan. Emang ini sudah bergulir 1,5 tahun dan sampai saat ini sudah
masuk ke ranah pengadilan dan mungkin hari ini ada keputusan. Nah, saya juga sudah melakukan ini dan dulu juga pernah ketemu Ibu di DPRD, tidak ada jalan keluar, dan juga sudah pernah dengan Pak Wali ketemu di sini audiensi. Pak Wali menjanjikan untuk kita disuruh datang 3 hari. Nah, itu saya sudah kirimkan surat, Bu, ada buktinya, saya kasihkan ke Mbak Manti. Nah, 3 hari yang Pak Wali minta sudah saya serahkan surat, apa yang kalian mau biar saya tengahi, kata Pak Wali saat itu. Ya, waktu itu saya akan tengahi, kata Pak Wali. Mau ini mungkin biar ini tidak sama-sama dirugikan. Nah, setelah saya datang, tahunya di sini saya kasih surat sampai saat ini, Bu, udah hampir 1 tahun. Tidak ada tanggapan. Jadi kata saya selalu mengirim surat ke Pak Wali. Saya selalu kirim surat. Untuk audiens saya ingin duduk selalu, ingin selalu bermusyawarah. Kenapa? Karena selalu dalam masalah pasar ini di bawah, selalu diarahkan pemerintah, Pak Wali yang punya adil semuanya, termasuk di dalam pengadilan. Nah, selalu seperti itu. Saya selalu ingin duduk dengan Pak Wali. Apa benar ini Pak Wali? Nah, mereka bilang ini semua Pak Wali. Kemarin saya ribut, Bu, dengan didatangkan dengan aparat segitu banyak. Kami diusir dari pasar, disuruh kalau tidak kami ini tidak mau bayar DP karena kami tidak sanggup dalam keadaan ekonomi seperti ini. Tiba-tiba kami diusir. Kemarin saya ngomong dengan Pak Indra, ini perintah, ini segala macam, ini udah dari wali kota, ibaratnya ini dari pemerintah. Saya bilangin jangan selalu mengkambing hitamkan pemerintah dan Pak Wali Kota. Saya belum duduk bersama sampai saya tulis. Saya ingin ini diklirkan. Saya juga tidak mau Pak Wali itu ibaratnya duduk karena kami rakyatnya. Saya mohon Pak Wali itu yang melihat kami seperti apa nih nasib kami di lapangan, diinjak, dizolimi, dipaksa, diintimidasi. Kami tidak pernah disosialisasi dari awal. Hanya dengan cara barbar dibikinkan penampungan yang katanya kalau Pak Wali ini kan sedang gencar-gencarnya dengan COVID. Tapi kalau boleh saya punya bukti, penampung itu jalan cuma segini, Bu. Dibikin garis doang sama Pak Winsi, kepala unit, disuruh bangun masing-masing seenak-enaknya. Timbullah percekcokan antara pedagang. Orang yang sudah bayar DP pun tidak dapat tempat yang ada pun hanya secuil begitu, orangnya ada berapa orang ribut. Kemarin terjadi di lantai atas, dia udah bayar, dikasih ke orang lain, akhirnya kejar-kejaran pada tampak. Ini udah indikasinya mengadu domba sarana rakyat, akhirnya terjadi chaos. Kami kan ibaratnya punya kontribusi, Bu, selama 20 tahun. Kami mohon dilihatlah kami. Subsidi yang kami minta, Bu. Kami tidak meminta gratis, Bu. Hanya subsidi yang kami minta. Karena pasar ini cuma renovasi, Bu. Bukan revitalisasi. Pasar Keranji, Bu, harga 26 juta 1 meternya, Bu. Itu mereka pasar dibangun habis, Bu, dibongkar. Tapi mereka nggak nerima karena sosialisasi dari awal tidak ada. Bagaimana dengan Bantar Gebang? Hanya dipoles-poles doang, harga 26 juta 250 harga tertingginya. Dia bervariasi harga, Bu, tapi tetap itu tinggi, Bu, bagi kami. Satu toko 3x4 hampir 400 juta hanya renovasi, Bu. Itu udah fantastis, Bu. Kalau memang itu pasar Bantar Gebang mau dibongkar, monggo. Siapa yang sanggup silahkan beli. Kalau tidak kalian keluar. Prinsip saya seperti itu, Bu. Karena ini bangun baru. Biaya baru dengan orang yang renovasi itu beda, Bu. Barang second harga baru kan berbeda, Bu. Itu yang terjadi. Ini kami selalu dihantam dengan tangan besi. Kami selalu alasan, selalu seperti itu. Ini pemimpin yang jadi alasan menantang kami. Selalu seperti itu. Turunkan semua aparat, turunkan semua aparat. Aparat itu hanya, Bu, untuk apa? Dia harus melindungi rakyat seperti kami. Tidak mengintimidasi kami. Tidak berhak mereka karena kami tidak anarkis, Bu. Kami juga bukan teroris. Kami di rumah kami. Ya, kami di rumah, di dalam rumah kami, ibaratnya. Kenapa kami harus usir begitu aja? Tanah pengairan aja, Bu.
yang hanya dipakai sedemikian rupa bebasnya, tidak bayar, dikeluarkan oleh pemerintah masih dikasih subsidi Bu, dihargai Bu. Kami beli tempat, bayar pakai surat, 20 tahun punya kontribusi, kami dibuang begini aja. Surat kami digadai Bu, yang udah lunas 20 tahun yang lalu, sama Kopas Bantar Gebang, digadaikan ke perbankan sampai sekarang Bu, belum kembali surat asli kami. Selama 20 tahun dia gadaikan. Nah ini cukup rumit Bu Bantar Gebang. Tapi saya tidak akan mengkaji terlalu jauh. Hanya yang kami kaji ini nasib kami yang tidak sanggup ini bagaimana gitu. Tidak akan kami kaji terlalu bermacam-macam. Emang ini udah kenyataan, ibaratnya benang kusutnya yang ada. Hanya yang kami berjuang, kami ini butuh makan masih Bu. Kami masih butuh hidup di pasar. Lebih sejengkal Bu. Enggak, kami bukan mencari kaya Bu. Ya, Hanya itu aja Bu. Terima kasih Bu Yuli ya. Yang lain Ada mau menambahkan Pak? Silakan. Bang, Ibu yang kondisi terkini Bu kasih tahu. Iya, ini sekarang juga kami udah maaf Bu, sekarang juga tempat kami udah ditutup-tutupin semuanya. Kami masih butuh di sana, tidak ada ibaratnya saling mengertinya seperti apa nasib kami ini, ditutupin, kami tidak bisa dagang untuk saat ini. Akses jalan ditutup Akses semua. jalan ditutupin semua, ditutupin. Berapa ratusnya kami banyaknya yang harus terbengkalai. Sedangkan tempat penampungan juga tidak beres Bu. Tempat penampungan tidak pakai rolling Bu. Dikasih triplek sebesar ini harus kami naikkan, Excel dibuka naikkan paling atas, itu listrik di situ. Listrik juga nggak jelas Bu dari mana, kami harus membayar 5.000 per bulan Bu. Kalau kami punya 3, namanya kami dagang, udah cukup berat bagi kami. Dengan penampungan cuma mungkin besaran meja Ibu yang setengah ini Bu, dibandingkan penampungan yang saat ini Pak. Yuli ya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Saya kira udah menyampaikan tadi dari Bang Rakit maupun Bu terkait permasalahan-permasalahan di pasar Bantar Gebang yang sekarang sedang melakukan oleh PT Sunai. Jadi tadi disampaikan permasalahan-permasalahan serta keinginan-keinginannya lah dari pihak pedagang ya, mulai dari penurunan harga Ibu ya, terus juga sekarang posisinya yang pindah aksesnya gitu kan, ya, sampai tidak bisa berjualan. Betul. Terus juga mungkin hal yang lainnya ya, seperti memberikan atas TPS ya. Betul. Tunggu saya nggak ada. Nanti sebelum langsung aja. Silakan Bang Pak Sekdi bisa menyampaikan barangkali ya pada kesempatan ini langsung ada solusi ya dari teman. Silakan. Terima kasih Pak Bu Sedat, Bang Latif dan rekan-rekan P3B. Alhamdulillah bisa tetap buka lagi ya, dalam anda apalagi dengan ya. Kalau Bang Latif saya tahu lah, Latif ya. Jadi intinya begini, kalau ini kita runut ke belakang, ini pembangunan akan ke belakang. Itu yang pertama. Yang kedua saya akan jawab dulu dari Bang Latif ya, kalau tidak renovasi 42 miliar. Renovasi itu yang pertama bukan APBD, itu investasi, jadi tidak ada kerugian. Yang kedua, sosialisasi mulai tahun 2017 sudah dilakukan. P3B munculnya setelah PKS. Ada RWK di situ, ada kluster-kluster. Jadi saya juga minta Bang Latif sebagai membantu lah dari rekan-rekan P3B juga harus objektif. Ya, saya siap 24 jam untuk komunikasi.
untuk berpikirnya. Jadi jangan melihat atau melihat dari satu pihak. Oke, masih sosialisasi mengenai pungutan yang namanya TPS itu adalah hak dari pedagang yang existing, bukan penyewa satu, bukan PKL, existing yang punya HPD. Wajib pengembang memfasilitasi itu, tidak ada pembayaran. Nah, yang existing ya tidak ada pembayaran, wajib. Bagi PKL dan pengontrak itu adalah kebijakan dari pengembang. Kalau dia mau memfasilitasi monggo, kalau tidak ada kewajiban. Itu dituangkan di negara. Tapi kenyataannya PKL dan pengontrak juga difasilitasi. Dengan catatan harus mengambil di tempat baru, kan begitu kalau menurut pengembang. Oke, jadi kalau masalah TPS hak dari existing, ya nggak ada bayar. Kalau ada bayar nanti lapor ke Puseka, free bu. Kalau yang existing untuk apalagi nih sosialisasi juga ya Bang Latif ya. Yang tadi katanya ada pungutan tadi ada. Ya pungutan yang 17 juta. Ini pungutan ini saya nggak ngerti nih. Pungutan dia dapat TPS, diminta pungutan, dia ini siapa? Dia pedagang existing. Pedagang existing. Pedagang existing diminta pungutan di TPS. Ya. Nggak bisa benar. Dia harus mengontrak. Boleh, ini ada catatan ya. Takutnya di lapangan, nih Bang Latif nih harus objektif. Siap. Takutnya di lapangan, bu yang namanya lapangan, dia ditempatkan di sini. Tahu-tahu dia nggak mau, dia pinginnya di sini. Nah itu terjadi takutnya ada pembayaran sebanyak. Itu aja yang harus kita antisipasi. Kalau ini enggak Pak. Bentar dulu, belum lihat ya. Sekarang dulu. Nah itu. Kalaupun seandainya ada pungutan untuk TPS, ya, silakan. Kalau memang itu ada indikasi pungli apa segala macam itu. Oke, terus masalah penurunan 50%. Bentar, revitalisasi dengan renovasi. Ya, ini revitalisasi dengan renovasi. Dari awal dari Dewan juga sudah disampaikan kepada rekan-rekan. Revitalisasi itu adalah perubahan yang vital. Dalam artian perubahan yang vital itu tidak berdaya guna menjadi berdaya guna. Bang Latif harus sikapi. Bandar Gebang itu yang udah meninggal aja berapa orang? Yang kumuh itu berapa orang? Di atas itu tempat-tempat pang semua. Ini kita rubah supaya bisa nilai ekonominya tinggi. Itu dilakukan revitalisasi. Revitalisasi Pancasila bukan Pancasilanya yang dirubah. Nilai gunanya. Jadi revitalisasi dengan renovasi, saya rasa teman-teman berpikir juga sudah dengar langsung dari Dewan. Sebenarnya kalau dalam struktur lebih susah melakukan revitalisasi yang tidak total dibanding melakukan revitalisasi. Karena dia harus geser ini, harus pindah ini. Mau kita semuanya udah dirobohkan. Kenapa tidak dirobohkan? Karena hasil hambat tesnya, uji kelayakannya, bangunan itu masih bisa dirobohkan untuk 20 tahun ke depan. Nah, hasil labornya. Dan ini sudah kita sampaikan kepada yang namanya tipikor. Yang siapa? Yang tipikor yang kemarin. Nah, hasil hambat tes. Nah, terjawab ya. Oke. Uji kelayakan terjawab ya. TPS sudah oke ya, existing wajib, bukan wajib, punya hak Tanpa dipungut biaya ya. tanpa dipungut biaya. Oke. Ya, khusus Bu Mulia nih. Tapi Dari harus dulu- DP, Pak. Hah? Tapi harus DP. Harus Tidak. bayar DP. Nih, Enggak jadi- kalau nah ini makanya harus diluruskan. Ya. saya dari awal sudah menjelaskan tentang kasih Ya. ya, dengar ya. Kita sekarang mengacu kepada PKS. PKS itu adalah perjanjian kerjasama sudah merupakan produk hukum. Ya. Di PKS itu menjelaskan existing berhak penuh untuk berjualan di PKS. Dia mau beli apa tidak itu urusan terakhir. Yang penting dia punya hak di situ, Bu. Kenyataan. Kalau dia tidak mau membeli,
renovasi selesai atau revitalisasi selesai, udah dia tidak bisa jualan karena TPS sudah harus dihancurkan, harus diselesaikan maksudnya. Ya. Tapi dalam kenyataannya setelah existing ini dapat tempat di TPS, nggak mungkin dong pedagang tidak akan. Habis itu dia mau jualan di mana? Itu kan. Ada di klausul PKS itu, kita juga udah bahas ya. Ada 10% sebelum pemindahan itu ada di PKS. Itu bagi yang mengambil di tempat yang baru. Kalau tidak mengambil di tempat yang baru nggak masalah, dia nggak bayar nggak masalah. Dia ditempatkan di TPS. Tapi ada proses karena ini adalah investasi murni, ada proses dari pengembang sampai kapan dia ini bertahan untuk tidak membeli tempat yang baru. Nah, kalau sudah seandainya ada deadline-nya, pengembang berhak menjual kepada orang lain. Misalnya, Bu Mulia existing, punya tempat 6. Ya, Bu Mulia disiapkan tempat 6 di tempat yang baru. Bu Mulia ambil nggak ini? Kalau nggak ambil berarti ini akan dijual kepada orang lain. Fair kan? Orang nggak ngambil kenapa harus kosong? Ini Sosialisasikan dulu ya. Nah, Konfirmasi atasnya ya. harus ada Oke. Selama ini kan tidak. Oke. Saya rasa konfirmasi untuk itu sudah dilakukan. Oke. Ini mohon maaf Bu Mulia, 2 bulan belakang ini, 2 bulan kemarin saya memang tidak khusus untuk ikut ke dalam ini karena sudah tugas di internal ya di dalam, akhirnya ada kebijakan yang saya sudah tahu karena kemarin memang tugas dari Pak Jenis langsung menyebutkan. Memang kemarin itu ada penutupan akses di basement. Karena di basement itu akan dilakukan pembangunan dulu, jadi ditutup akses supaya nanti aman. Dan mereka yang di basement itu sudah punya tempat di TPS. Sebenarnya mereka itu seharusnya pindah saja di TPS, jangan ribut-ribut, supaya basement ini dan lantai dasar bisa dilakukan. Karena yang namanya pengembang kan punya deadline, punya progres. Ini investasi loh Bang Latif. Bang Latif sama itu di pasar Kerambi juga kan? Pak. Saya tahu banget. Nah gitu ya. Sistem yang dibuat oke ya. Penghentian kegiatan. Dasar kita menghentikan kegiatan. Ini mulai tahun 2017. Yang bisa menghentikan kegiatan itu adalah putusan pengadilan. Baik. Kita tunggu putusan pengadilan hasilnya apa. Siap. Kalau disuruh menghentikan, kita hentikan. Putusan pengadilan. Yang dituntut di pengadilan itu kan ada beberapa ya, mulai kita tunggu hasilnya. Tapi yang namanya revitalisasi yang sudah ada payung hukum ini tetap kita jalankan. Baik. Ya, malah ya. Kalau putusannya nanti dihentikan, kita hentikan, kita analisa semua. Tapi kalau putusannya tadi tidak dihentikan, ya harus legowo juga. Ini pembangunan, ini program pembangunan pemerintah. Ini buat bapak-bapak semua, saudara saya semua, aku di situ orang Padang. Saya juga nggak mau lah menzolimi mereka. Tapi kenyataan kan menzolimi. Ini versi dari Pemulia. Baik. Kemarin muncul itu bahwasanya ada pedagang yang menolak dengan 3B. Nah, akhirnya kan nanti jadi ini yang ada 200 Ya emang orang. sekarang dicari Pak yang seperti itu. Karena Bentur-benturkan pedagang. Karena Yang biar ketiga B lurusnya ini, ya inilah, ini. Bapak salah, jangan ini Salah, aja, Pak. jangan banyak Pak. Boleh, oke. Saya tidak bisa berdebat dengan Ibu. Kalau berdebat dengan Ibu, nggak bakal bisa selesai. Oke, Bang Latif ya. Intinya itu ya. Harga 26 juta sampai dengan 17 juta. Yang harga 25 juta nggak ada. Karena itu posisinya bagus dan itu bagus. Nah 17 juta saya rasa tidak ada. Kalau masalah duit memang duit susah. Memang duit susah. Saya tahu duit itu susah. Tapi kan sekarang pandemi. Dari awal kan duit susah. Sebenarnya kalau memang kita ingin berdagang apa segala macam, tinggal dicicil. Ini mulai dari 2017 kita bisa. Kalau masalah nggak sanggup dengan gimana ya, saya rasa ini ada dispensasi. Komunikasikan dengan pemerintah. Dispensasinya bagaimana? Kita minta dong keringanan apa? Saya rasa pengembang gampang bagaimana atas itu saja. Saya akan bantu. Tapi jangan gratis karena mereka juga Prestasi murni. Nah,
kita nggak pernah Dan menggugat. dispensasi itu juga jangan semuanya. Lah, sampai semua dispensasi mah yang namanya pengusaha beda halnya. Ini prestasi murni. Oke. HPTD 2019 sudah selesai. Sudah habis. Sertifikat digadaikan di bank 2019 sudah habis dulu. Saya rasa nggak ada gunanya lagi. Kecuali ijazah. Ijazah akan berguna terus karena ini sudah habis 2019. Seharusnya itu kan hak Nah. pedagang. Hak pedagang. Jadi yang punya HPTD itu berhak. Tapi dia sudah tidak punya hak untuk penempatan lagi karena sudah otomatis diambil oleh pemerintah kota. Hak pemakaian tempat dasaran, ya, ada sertifikatnya 2019 sudah selesai. Oke. Sertifikat ini mungkin proses dulu, Bu. Ini mungkin dititipkan di bank, tapi banyak mereka ini tidak membayar. Harus dipahami. Mereka tidak membayar. Saya rasa di antara sini juga tidak lunas. Sewanya dulu. Saya lunas, Pak. Lunas. Lunas. Ada yang tidak lunas? Nggak ada. Saya punya data semua ya. Ada yang tidak lunas? Tapi Kalau lunas, bikin surat pernyataan, lengkapi kwitansinya. Kalau memang ingin HPTD-nya dikembalikan, tak usul. Kembalikan HPTD. Dibuatin mas, nanti Iya. saya kawal buat teman-teman yang lain. Yang udah lunas ya. Bikin surat pernyataan. Memang sudah lunas, satu. Kalau seandainya tidak lunas, jangan salahkan, nanti akan ditagih. Dilunasin dulu baru HPTD-nya bisa. Setelah itu HPTD buat apa sama ibu? Nggak bisa dimanfaatkan karena sudah habis 2019. seharusnya kan dikembalikan dari itu Pak. Semenjak mereka lunas harusnya dikembalikan. Ya karena ada Kalau yang tidak jangan lunas. menunggu habis masa berlaku baru dikembalikan. Yang namanya yang karena memanfaatkan tidak ada yang sesuatu itu lunas. bukan Karena kami. kan dia menitipkan itu global. Saya nggak tahu di proses dulunya. Nggak apa-apa. Sekarang kita fasilitasi Bu penyumbang ini. Kalau memang HPTD ini dibutuhkan, bukti kelunasannya, oke, dengan catatan kalau seandainya tidak ada yang lunas, ada penagihan dari bank, silakan dilunasi. Bisa individu ya, bang ya. Ya. Iya. Dia bank mengasih dia tuh. Ya. HPTD penutupan, nah saya rasa ada lagi kira-kira. Saya mau menanyakan saya ingin izin. Boleh. Mengutip bahasa abang tadi terkait masalah dilanjutkan atau tidak, ya kan itu kan bicara masalah terkait masalah ini pemerintah kota ya berdasarkan perjanjian kita bersama. Apakah layak ketika memang hari ini sebuah apalagi sedang diurusi oleh pengadilan tanpa sebelum adanya hasil keputusan sidang pengadilan, bukannya harus dihentikan sementara waktu? Kita sama-sama sambil menghormati, artinya ketika memang hari ini belum ada putusan sidang tapi tetap dijalankan dengan cara intervensi, artinya tidak menghormati jalannya putusan sidang. Yang pertama pertanyaan saya, apa landasan hukum untuk menjalankan itu? Yang kedua adalah abang bilang tadi terkait masalah TPS sementara diberikan secara gratis kepada existing. Menurut abang berdasarkan logis argumentasi, kalau andai saja saya menemukan seperti ini, izin Bu, saya akan bawa ke ranah hukum. Entah siapa di belakangnya Bu, demi Allah, ini saya bawa ke ranah hukum. Kemarin saya habis melaporkan ke Polda. Gede-gede ya gitu. Ya, 34 juta, ada yang 27 juta Bu. Ini masih banyak ratusan di tempat saya Bu. Nah, ini ada 26 juta, masih banyak. Nah ini bukti, TPS semua, DP. Rata-rata 26 juta, 17 juta. Tahun berapa itu? Yang sekarang Itu 2000. itu para existing. Iya, 2021 Bu, 18 Februari 2021. Ini lagi Tanda tangannya jelas. jelas, jelas. Jelas ada nomor M Yuda. Hah? Oke. Ya kan kita nggak tahu nih, mungkin dicomot satu, ntar mungkin terefek kemana-mana kita nggak tahu kan. Oke, kan tetap saya bawa ke ranah hukum, Mabes Polri. Afrizal, Faisa, banyak yang menerima di atas materai Bu. Ini yang saya menyalahgunakan nama wali kota. monopoli. Ini saya nggak bagus. Saya juga pernah diminta buat itu, Bu. Kalau mau pindah ke atas harus DP katanya. Ada 5% gitu. Minta Ya, minta nanti. penampungan kunci aja 1 juta. Kemampuan kunci. Ini- Ini jual beli TPS apa DP? Ini DP Bang, rata-rata nih saya sebutkan. Ya kan TEP ini ya, 34 juta rupiah untuk DP TPS kios nomor bla 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 selama penampungan berjalan. Artinya kan TPS dijual biaya pungli.
Di atas materai ya berani luar biasa. Ya kan? Ada 5 juta juga DP untuk TPS kios nomor sekian. Cicilan pertama. Berarti dicicil dibayar. Ada lagi di sini 50 juta nih. 30 juta cicilan uang muka untuk KBT Blok bersama pasar. Ini bukti aja. Saya sudah bikin laporannya, sudah ngomong sama beberapa orang saya yang orang Mabes Polri itu tinggal dikirim. Tapi saya mohon lagi Pak Wali. Apalagi Bang Latif. Oke, itu. Sanksi oke. Oke, itu tadi dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan sebelum putusan sidang hari ini pengadilan yang kedua. Maaf, saya akan Baik. minta jawab dari Pak Romi tadi. Masalah sosialisasi dari awal Pak Romi, emang P3B itu terjadi setelah ini terjadi, kenapa? Dari awal sosialisasi yang terjadi di antara PT Javana dengan orang yang 9 orang mewakili pedagang itu selalu di restoran, tidak ada di pasar. Kita buktikan dengan somasi kita ke PT Javana. Dan juga mereka merasa punya orang-orang mereka yang menyambungkan ke bawah, ada pus-pus itu tidak menyampaikan ke kami. Yang ada ke kami Bu, tiba-tiba keluar denah dengan harga per meter sekian dan juga selebaran ada bukti. Kalau tidak bayar 10%, toko hangus buat dalam 3 hari. Itulah kami terjadi gejolak, kami bentuklah P3B ini karena kami dikeluarkan dengan begitu aja. Itulah Bu. Bukannya berarti kami ini membentuk bergejolak ini bukan karena tidak ada apa-apanya. Kalau ini transparan Bu dari awal, kalau memang pedagang, bawalah pedagang itu di pasar. Kalau memang itu ada RWP yang diakui oleh pemerintah. Sekarang kita bicara, RWP itu kapan diangkat? Selama 5 tahun tidak ada RWP, udah mulai tidak ada. Setelah sekarang tiba-tiba ini pasar mau dibangun timbul RWP. Siapa yang memilih RWP? Karena kami ibaratnya yang ada di pasar, warga pasar, kami harus diajar milih RWP, kapan kami voting, mana pengurus, di mana kita rapat, bagaimana dengan siapa strukturnya, bagaimana dengan berita acara yang mereka lakukan. Itu tidak ada. Kalau kami mewakilkan ke 9 orang masalah harga, apa kami pernah memberikan surat kuasa ke mereka untuk seluruh pedagang 1.500 orang? Dari mana dasar ini keluar harga dengan sekian, ada di denah dalam hitungan 3 hari kami diusir, hangus kalau tidak bayar DP. Dari mana dasar harga ini keluar? Kalau memang RWP merasa dia duduk di situ dan mewakili kami sebagai pedagang dan orang yang mewakili sebagai dia juga PT Javana dan juga sebagai dia pedagang dan juga sebagai sekretaris RWP. 3 berkati. Ini sebagai apa sekarang sebenarnya? Itu yang kami bikin tidak terima. Tiba-tiba harga terjadi, kami diusir. Tidak ada sosialisasi yang benar untuk kami. Kami ini yang akan membayar di pasar itu. Kami pedagang eksis. Kecuali kalau sudah disosialisasi, diajak rapat, kami berkumpul segala macam, kami diundang di dalam pasar dengan selebaran atau apa. Kami mungkin tidak setuju harga. Nah akhirnya mungkin kita voting, setuju enggak harga segini, yang ini berapa, kalau banyak yang setuju yang enggak kita voting aja. Itu selesai Bu, transparan dari awal. Ini tidak ada transparan dari awal, semua ditutup-tutupin. Tiba-tiba terjadi harga, kami suruh bayar 10%, kalau tidak bayar kami diusir, toko kami dihanguskan dan dijual ke orang lain. Itu yang terjadi. Itu tahun 2019. Kami tidak tahu rapat-rapat itu apa, di mana, karena kami tidak pernah dikasih tahu pedagang. Hanya yang dikeluarkan tiba-tiba, kasih selebaran, bayar 10% dengan harga yang sudah ditentukan, kalau tidak keluar, hangus tokonya. Hanya itu yang kami terima. Oke, ada lagi? Mana Budia? Suruh jemput kembali. Tadinya hari ini mau demonstrasi, cuma saya tahan karena saya ditutup Pak Wali untuk kondusivitas, jangan ada yang dulu. Bukan, demo itu kan nanti harus ada protokol kesehatan. Iya. Jadi harus Tapi dengan ratusan ya apalagi ratusan. Nah, Apalagi ratusan. Abang ngomong, abang orang Pak Wali, terus abang mau demo ngapain? Bu, dengerin dulu, Bang, izin klarifikasi. Saya menahan mereka untuk nggak demo, Bang. Ya, bagus. Kalau hari ini saya bilang saya menolak, Pak, saya menolak bahasa Bapak untuk tidak demo. Lah hari ini saya yang memegang tua, Bang. Abang tahu saya kan memegang tua bagaimana? Saya menahan mereka agar tidak, tolong hari ini hormati
Ya kan Kota Bekasi hari ini sedang menjaga untuk bagaimana dari zona merah menjadi zona hijau. Itu barang-barang kita dijaga, makanya teman-teman saya ajak ODS. Yang mudah-mudahan hari ini bukan lagi cuma sebatas isakan jempol ke depan, saya mohon kepada ibu, ya kan kepada kawan juga yang saya minta agar untuk dijadikan ini menjadi sebuah ada solusi. Saya pribadi relatif membela kawan-kawan pedagang apapun saya akan lakukan dalam hal ini. Terima kasih Bang Romi gitu Bang Romi ya. Sip, mengerti ya. Jadi saya sedikit. Iya dibahas kan Ya. memang bagus nih Betul. dengan cara seperti ini kita diskusi Betul. jadi kan Betul. lebih enak. Siap. Untuk putusan sidang, putusan sidang itu mungkin nanti Ya. bahwasanya ini adalah PKS yang sudah memiliki mayoritas. Ya, kalau ini dihentikan apakah harus menunggu putusan sidang? Ya. Yang kedua mengenai akuntansi, tadi sudah saya sampaikan. Kalau memang ada indikasi yang begitu, silakan. Data ya. Tapi kalau saya melihat di sini, ini saya melihat nih menganalisa akuntansi yang 30 tahun ke atas itu adalah bukan akuntansi juga. Kalau saya melihat, tapi silakan. DPTPS Bang. Bukan DP, itu mengontrak TPS. Iya. Ini Iya. ada Iya. monopoli di situ, satu orang bisa dapat 100 kios. kios. Dia Iya. pilih sendiri karena dia bangsa berdua. Iya kan enggak? Kita Jadi putih. itu diperjualbelikan, Betul. dikontrak-kontrakin ke kami. Kan kita bahas Iya. existing itu diberikan kan secara gratis kan. Existing kita pahami itu aja. Existing diberikan Gratis. secara gratis. Kalau memang saya temukan tadi ada indikasi, kan gitu kan? Betul. Kan Pak Romi menjelaskan. Betul. Diberikan sesuai keputusan kerja bersama, kesepakatan kerja bersama, diberikan itu secara gratis pada existing. Nah tadi baru saya, gitu kan? Kalau memang ditemukan bagaimana? Saya punya datanya. Tinggal bagaimana yang menentukan benar sekarang tentang kita betul. Iya. Tinggal bagaimana nanti saya melaporkan ini ke atas izin ke Pak Wali. Mohon ini akan saya bawa ke ranah hukum. Kita lihat siapa sih oknum-oknum yang sudah Ya, menjual betul. itu. Betul. Banyak yang monopoli. Benar. Orang yang 9 orang bertanda tangan. Saya Harga. cekal orang Siap. punya tempat sekarang Benar. lebih banyak dan memilih tempat yang bagus-bagus sudah diakomodir. Saya cekal kok bentar lagi. Iya. Ini Di apa? daging juga dimonopoli Pak. Benar, saya nggak mau. Di daging sebagian belum pada Jadi keluar. menandatangani harga itu. Di daging sebagian belum pada keluar. Di bawah. Eksis, ya, Masih yang di eksis. bawah. Masih bertahan saya. Tapi jangan udah ditutup. Bapak udah dapat TPS? Belum lah. Belum. Bapak existing. Existing masih banyak. Oke. Bapak 30 coba tahun sekarang dah. luas lagi. Saya existing juga belum dapat. Ada pemberitahuan dari pengembang bahwasanya harus registrasi. Saya juga anggota RWP tadinya. Hmm. Terjadinya timbulnya P3B karena ada permasalahan Oke. tekanan. Jadi Saya Bapak- tidak diajak berunding. Bapak tidak bisa pindah karena TPS yang ada. Nah, Di data aja siapa yang tidak dapat TPS yang existing. udah. Jadi yang nggak punya meja bisa beli meja. Sekarang di Ada- depan. harus beli ya? Iya, 2 kubu sekarang Pak. Yang punya duit beli meja banyak. Iya, yang banyak duit beli. Kalau kita kan yang eksis Ada makanya. perjual belian berarti ya? Ya, saya TPS pertanyakan ya? kemarin. Saya dipindahkan mana tempatnya? Jadi intinya gini, yang existing Punya hak punya hak. untuk dapat TPS. Walaupun saat ini belum RDP, Pak. Iya betul ya kita ya. Iya, betul. Iya betul. Pak. Memang dulu Itu juga apa itu? iya yang eksis yang Oke. diutamakan. DP itu persoalan lain, mau beli apa enggak itu lah. Ya. Oke, itu omongan itu tuh. TPS kita Rekam. bayar Iya. Banyak jadi saya buat TPS di garis doang. di mana-mana kita tinggal nempatin aja tuh harus benar. Kita ada bukti. Kita bukan ini ya, bukan kita mencari solusi. Iya betul. Iya, Betul. Tidak. Iya. Sosialisasi. Mungkin P3B memandang sosialisasinya nggak maksimal dari 2017. Dan ini sudah masuk ke pengadilan. Makanya kita kembalikan tadi. Kita juga sudah memberikan KTP. Saya mau lihat. Saya minta juga kegiatan sampai dihentikan dulu sih. Sama-sama Muhammad. Baik. Iya. Terus mengenai hangus ini baru setelah PKS selesai semua ada surat yang dilayangkan oleh Japaka kalau tidak melakukan relokasi ini hangus. Jadi kata-kata hangus ini masih melekat di benak ya Bu. Karena ada bukti. Oh ya, ya karena mereka menyurat. Selalu Dan itu dikeluarkan sudah dengan kata hangus. dan itu sudah Ada air minum nggak? Pak Udin masih yang Iya, terima. Pak, keluar maaf Pak. kerja baju Untuk ada kita, nggak?
Kalau mau kopi nanti lama duduknya. Enggak. Nggak usah. Kayak gitu. Kalau diskusi enak kan ya. Betul. Iya. Sebenarnya ya. Jadi kan isi jalan bisa ya. menjelaskan ke teman-temannya, jadi semua persepsinya sama. Sebenarnya yang dicari sekarang kan kenyamanan persepsi. Insya Allah. Saya pribadi memang sering bicara pembukunya. Betul. Tapi gini, orang yang menandatangani harga yang 9 orang mengatasnamakan pedagang, sekarang mereka memonopoli di masyarakat. Mereka menempatkan tempat memilih yang bagus. Mereka bisa menyewa-nyewa. Ada Saya lagi. kembalikan aja. Iya. Ya, makanya saya Iya, bilang, yang Saya nanya, Pak. Dinas Perindak ini. kalau itu kita komunikasi sama Bapak, kan udah nyampe ke sidang. Itu kita kenapa Pak? Saya mau nanya lagi. Satu orang ada yang punya 100, Pak. Siapa lagi? Siapa tuh? Sabar. Lagi sabar. Dia punya BPP 100. Dia punya tempat di situ di Dia kaki lima tadi. Nah, kaki Katanya lima. dia Dagang keluar tadi. Dagang luar sampai jalan Kan ada di kalau jalan. daging mau ditutup. Saya cegah. Sabar. Sabar. Haji sabar. Kalau Azwar itu yang bertanda tangan masalah. Sabar Monopoli tempat. adalah PKR, Ya. bukan existing. Pedagang harian ya. Pegang harian. Iya, dia tidak punya tempat. Dia Tidak punya tidak punya tempat. BPD. Nah, Iya, tapi sekarang punya tempat bisa 100. 100. Dia punya tempat di TPS. Banyak tuh, Pak. Iya, 100. Di kontrak-kontrakin sama dia. Kontrak-kontrakin Bisa sedikit. kontrakin. Nggak kebagian jadinya saya. Ya, ini saya klarifikasi Ya. semuanya. Ini Bapak saya rekam, Pak. Semuanya saya rekam nih. Ya. Bapak nanti kita klarifikasi. Oke. Oke. Apakah dengan mereka ini mendapat 100 ini Bapak nggak kedapatan, Nah. nggak kebagian? Di luar belum Kemudian dapat mereka tempat, ini Pak. nggak tahu.